Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 28. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Haha, ya Revalina. Untuk Aditya, jumlah uang ini sangat besar, dan Anda akan membuatnya takut. Apa yang bisa saya lakukan? Gracia tertawa, bersandar ke depan dan ke belakang. Semua orang juga tertawa, mereka merasa bahwa pesta hari ini sangat berharga, dan mereka sangat bahagia. Tuan Axel, beritahu kami dengan cepat. Berapa banyak yang dapat Anda peroleh dari proyek-proyek yang telah dikemas ayahmu? Seorang anak laki-laki tampak tidak sabar, dan tentu saja dia dicurigai menyanjung. Melihat semua orang sangat penasaran dan iri, Axel merasa lebih bangga. Hehe, sebenarnya bisa menghasilkan banyak uang, mungkin 6 atau 70 juta. Wow, 6 atau 70 juta, Tuan Axel, bukankah ayahmu terlalu baik? Oke, iri Axel. Keluarga sangat kaya, dan pacar cantik Revalina adalah pemenang dalam hidup. Beberapa anak laki-laki menyanjung di samping, tetapi hati mereka juga masam dan cemburu sampai mati. Pada saat ini, Gracia berjalan ke arah Axel dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Axel, saya mendengar bahwa pemilik di belakang proyek Taman Air adalah keluarga Edward di Toraja. Bukan begitu? Dia menjadi lebih santai, tersenyum pada Gracia dan berkata, itu benar. Kalau tidak, siapa yang akan memiliki uang sebesar itu? Itu akan menjadi investasi 1 miliar. Aku ingin bertemu Tuan Edward. Aku pasti akan membuatnya jatuh cinta padaku. Aku akan menikah dengan keluarga orang kaya. Hihi, Gracia tampak seperti bidadari, berfantasi bahwa dia bisa bertemu tuan muda dari keluarga Edward. Aditya menyaksikan adegan ini dari samping, dan dia tidak bisa menahan tawa. Gracia ini cukup bisa memikirkan hal-hal yang indah. Meskipun Gracia ini memiliki sosok yang baik, penampilannya biasa saja. Belum lagi dia sudah memiliki pasangan. Meskipun dia masih single, dia tidak bisa seperti Gracia. Ketika Revalina mendengar Gracia mengatakan ini, dia langsung tertawa. Gracia, jangan bicarakan itu. Kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Edward. Bagaimana kamu mengatakannya? Gracia menatap Revalina dengan penuh semangat. Gilang, Direktur Proyek Taman Air, mengenal Axel. Biarkan Gilang membantumu memperkenalkan tuan muda dari keluarga Edward kepadaku. Revalina tertawa. Gilnak itu mengenal tuan muda dari keluarga Edward. Gracia sangat bersemangat sehingga dia bertanya, lalu bagaimana menurutmu? Gilang adalah eksekutif senior Universal International. Dan bos di balik layar Universal International adalah tuan muda dari keluarga Edward. Revalina memperkenalkan kepada Gracia. Revalina, jika kamu benar-benar membantuku bertemu tuan muda Aditya, aku akan mentraktirmu makan malam selama sebulan. Gracia sangat menantikannya dan sangat bersemangat. Ide kecil. Terserah aku. Revalina menepuk dadanya untuk meyakinkan. Lalu berkata kepada Axel, sayang, kenapa kamu tidak menelepon Gilang sekarang dan undang dia ke sini? Axel selesai mendengarkan sambil tersenyum. Melihat mata iri orang-orang di sekitarnya, kesombongannya sangat puas. Bagaimanapun, mengenal seorang eksekutif senior seperti Gilang adalah hal yang sangat terhormat. Juga, ayah saya dapat melakukan proyek ini. Saya juga harus berterima kasih kepada Gilang. Setelah Axel selesai berbicara, dia menelepon Gilang. Aditya diam, dan dia tidak perlu serius dengan katak di dalam sumur ini. Namun, apa yang dikatakan Axel pada akhirnya membuat Aditya mengingatnya. Gilang masih membantu ayah Axel dengan proyek itu. Anda pasti sudah mendapatkan banyak manfaat. Jika Gilang benar-benar menggunakan kekuatannya untuk menghasilkan uang, Aditya benar-benar tidak bisa terbiasa dengannya. Anda tahu, itu semua uang Aditya yang digelapkan. Setelah beberapa saat, Gilang menutup telepon dan berkata dengan bangga, oke, Gilang akan datang sebentar lagi.
Axel memiliki terlalu banyak kehormatan. Jadi dia mengundang Gilang untuk menelepon. Axel adalah perkasa. Kedua anak laki-laki itu tersanjung. Felicia, seperti Aditya, tidak pernah berbicara lagi. Melihat ekspresi sombong Axel saat ini, Felicia menggigit bibirnya. Terlihat sangat buruk. Aditya melihatnya, dan kemudian bertanya kepada Felicia dengan suara rendah. Felicia, ada apa denganmu? Felicia menghela nafas pelan. Dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berbaring di samping telinga Aditya dan berbisik, sebenarnya, proyek-proyek ini di bawah keluarga Axel seharusnya menjadi milik keluargaku. Aditya tertegun sejenak, tetapi dia masih ingat bahwa ketika dia di sekolah menengah, keluarga Felicia sangat baik. Dia juga mendengar bahwa ayahnya memiliki tim teknik konstruksi yang berspesialisasi dalam beberapa proyek di kota. Aditya sedang berbaring di samping telinga Felicia saat ini, dan bertanya kepadanya, maksudmu, Gilang menggunakan kekuatannya untuk mentransfer proyek yang seharusnya menjadi milik keluargamu kepada ayah Axel. Itu benar. Proyek ini hanya dapat dilakukan melalui penawaran. Ayah saya telah memenangkan penawaran. Tetapi keluarga Axel menyuap Gilang dan merampok proyek tersebut. Felicia berbisik di samping telinga Aditya, menghela nafas panjang. Aditya tahu itu. Sepertinya tebakannya benar. Gilang benar-benar menerima bantuan dari keluarga Axel. Melihat keluhan dan kesedihan Felicia, Aditya menghiburnya. Jangan khawatir Felicia. Proyek-proyek itu akan menjadi milik ayahmu. Dan keluarga Axel bahkan tidak bisa mengambilnya. Apa? Felicia bingung, terkejut. Kali ini dia juga lupa untuk berbaring di telinga Aditya dan mengatakannya. Dan berteriak langsung. Dia berteriak. Dan berhasil menarik perhatian semua orang. Yo, semuanya. Lihat. Aditya memanfaatkan waktu bicara kita untuk menghabiskan waktu bersama Felicia. Gracia berkata dengan aneh. Revalina juga tersenyum dan menatap Aditya dan berkata, Aditya, kamu benar-benar benih yang romantis. Bukankah kamu selalu naksir aku? Kenapa kamu jatuh cinta lagi dengan Felicia? Apa yang kamu tahu? Makan nasi lunak. Tentu saja. Kita perlu mempersiapkan lebih banyak dan mengembangkan lebih banyak wanita untuk mendukungnya. Gracia mencibir. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Felicia berdiri dengan marah. Aditya menariknya dan berkata, Felicia, kamu tidak perlu memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Felicia benar-benar marah kali ini. Ketika dia melihat Axel memamerkan proyeknya, dia tertekan. Gracia dan Revalina masih seperti ini. Mulut jelek. Anehnya sayang. Dan orang-orang juga senang. Kataku Aditya. Adalah sifat pria untuk menyukai gadis cantik. Tetapi kamu juga harus memiliki diri sendiri pengetahuan. Hanya kamu bajingan yang malang itu sangat tidak berguna. Dan dia masih mengenai ide Felicia. Axel menatap Aditya dengan sinis. Anak ini dalam suasana hati yang baik. Dia telah lama menganggap Aditya sebagai kura-kura ninja. Dan semakin dia berbicara, semakin lancang. Tuan muda Axel benar. Saya tidak tahan lagi. Dan sutra gantung yang malang masih ingin berendam di perempuan cantik seperti Felicia. Itu benar. Gaji bulanan saya adalah 8 atau 9 ribu. Jadi saya bahkan tidak berani membuat keputusan yang bahagia. Benar-benar tak terkalahkan untuk menjadi tak tahu malu. Beberapa pria mengejek Aditya di samping. Dan memutuskan bahwa Aditya bersembunyi di Felicia. Dan mereka sangat tidak puas. Aditya, ayo keluar. Felicia tidak tahan lagi. Pada saat ini, dia memegang tangan Aditya dan ingin menariknya keluar. Tangan yang halus membuat jantung Aditya berdebar. Dia tidak tahu bahwa Felicia terlalu bersemangat. Apakah itu sengaja? Dan benar-benar berpegangan tangan dengannya. Beberapa pria hampir pingsan ketika melihatnya. Axel juga melebarkan matanya. Belum lagi dia memiliki pacar yang cantik seperti Revalina. Tetapi dia juga mengingini Felicia. Melihat itu Felicia benar-benar memegang tangan Aditya pada saat ini. Axel merasa seolah-olah dia telah memakan seekor lalat. Felicia, aku akan pergi nanti. Aku ingin menanyakan sesuatu kepada Gilang. Aditya tersenyum ringan dan menatap Felicia. Felicia terkejut. Apakah kamu kenal Gilang? Ya, Aditya mengangguk. Hahaha.
Gracia tertawa terbahak-bahak. Dia sebenarnya bilang dia kenal Gilang. Gracia tertawa sambil menutupi perutnya. Lagi pula, dia tidak ingin uang untuk menyombongkan diri. Dia bisa mengatakan apapun yang dia suka. Revalina cemberut. Axel juga memandang Aditya dengan mengejek. Dan berkata, "Permisi, apa yang ingin kamu tanyakan pada Gilang?" Aditya mencibir. Memandang Axel dan berkata, "Aku ingin bertanya padanya. Tentang mengapa terima ayahmu. Hehe. Dia baru saja memberitahumu. Apa yang bisa kamu lakukan?" Axel tersenyum menghina. Dan langsung mengakui bahwa ayahnya memberi uang kepada Gilang. Sebelum Aditya bisa mengatakan apa-apa lagi, pintu kamar pribadi terbuka. Dan Gilang masuk dengan napas lega. "Kakak Gilmak, kamu di sini. Aku sudah lama menunggumu." Axel menyambutnya dengan hangat dan memperlakukan Gang seperti raja. Baik Revalina dan Gracia tampak sedikit terkendali. Di mata mereka, Gilang jelas merupakan anggota kelas atas. Orang yang bertanggung jawab atas Departemen Proyek Taman Air. Itu luar biasa. Gilang merasa sangat bangga. Dan hanya ingin berpura-pura menjadi pemaksa di depan sekelompok gadis ini. Tetapi tiba-tiba melihat Aditya. "Saudara Gilang, apakah Anda kenal Aditya?" Dia terus mengatakan bahwa dia mengenal Anda. Revalina bertanya kepada Gilang dengan nada menyanjung. Lalu melirik Aditya dengan jijik. Dan menunggu Aditya ditampar wajahnya. Axel juga tersenyum. "Kak Gilang." Dia juga mengatakan bahwa dia ingin bertanya berapa biaya yang ayahku berikan padamu. "Hahaha, apakah menurutmu idiot ini lucu?" Bersambung.